Hai students, hari ini kita akan belajar tentang lagu, song lyrics. Kenapa sih kita bisa menggunakan lagu, khususnya menganalisis lirik-lirik lagu itu untuk belajar bahasa Inggris? Ternyata banyak sekali. Oke, kita akan belajar tentu dulu nih tentang apa itu lagu. Song have been an amusing companion for human beings. Songs are highly expressive. Jadi song itu adalah teman-teman kita di kala-kala kita itu sedang pingin mendengarkan sesuatu ya. Dan song itu highly expressive, sangat-sangat ekspresif. Some convey love, emotions, memorable and moving story, dreams, ideals, and sometimes it tells about the golden past. Jadi bisa aja menceritakan tentang cinta, perasaan, apa ya, kisah-kisah yang menyentuh, terus bisa tentang dreams, mimpi-mimpinya, bisa juga tentang golden past atau tentang masa lalu yang menurut dia sangat berarti gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu nih kenapa orang belajar song. Ternyata fungsi dari song itu banyak banget. Yang pertama, to entertain the listeners, untuk menghibur para pendengar. To teach moral value, bisa aja untuk mengajari kita pesan moral. To provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life. Bisa aja untuk menyediakan kita, memberikan kita sebuah pembelajaran untuk mengatur bagaimana menyikapi perasaan emosi pribadi kita dan bagaimana untuk mengungkapkannya kepada publik atau kepada halayak umum gitu ya. Contohnya nih ya, song itu kadang ya isinya tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita kehidupan sehari-hari, kayak motivasi-motivasi itu bisa. To express personal feeling, kadang-kadang hanya untuk mengekspresikan perasaan-perasaan pribadi ya. Yang terakhir, to give someone not only sense their emotion with others but also have emotional connection. Kadang-kadang ada juga kita diberikan emotional connection ya. Emotional connection itu apa? Kayak ada hubungan batin gitu. Kamu seakan-akan dengan lagu ini tuh wah cocok banget nih dengan saya. Keadaannya sama. Misal kamu lagi sedih, ketemu lagu yang sedih, kisahnya sama. Kamu merasa secara batin itu kamu berhubungan sama si penulis lagu gitu ya. Oke, sebelum kita belajar tentang liriknya, kita akan belajar tentang bagian-bagiannya. General structure of song. Yang pertama ada intro, ada verse, ada chorus, ada break, ada outro atau chord. Apa sih? Intro itu bagian pertama. And the introduction establishes melodic, harmonic, or rhythmic related to the main body of song. Bisa aja kayak melodi-melodi yang awal itu ya sebelum nyanyi. Yang kedua ada verse. Verse itu adalah it is a section of song structure that tell us the story. This is the exposition describing the scene or the person or an emotion. Jadi bagian awal, nyanyi awal itu kalimat-kalimat awal sebelum masuk ke ref gitu ya. Biasanya menceritakan tentang plotnya. Apa sih ini orangnya, perasaannya apa, kisah awalnya gimana gitu ya. Terus yang ketiga ada chorus of refrain. A chorus is the most repeated section. Ini yang diulang-ulang, repeated. So it's the easiest remembered. Ini yang paling gampang diingat-ingat oleh orang-orang. A chorus is the summary of the song story. Ini adalah kesimpulan dari semuanya. Cerita yang paling inti dari sebuah lagu ada di ref gitu ya. Terus ada break. A break itu adalah rest or pause, jeda. Biasanya ada instrumen kayak gitu ya sebelum balik lagi ke verse, ke bagian awal dari lagu itu. Yang terakhir adalah outro or chord. Ini bisa aja bentuknya melodi. Outro itu adalah bagian akhir dari lagu gitu ya. Bisa aja intro dibalik lagi, diulangi lagi, atau chorus yang diulang lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang yang paling utama, yaitu language feature. Yang akan kita belajar itu sebenarnya ini fitur-fitur kebahasaan. Kenapa belajar bahasa
Inggris itu bisa dibantu dengan lagu. Lyrics are written in first, second, and third person. Jadi lagu-lagu itu biasanya ditulis melalui sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Bebas ya, bisa aja menceritakan tentang diri sendiri atau orang lain atau orang lainnya lagi, orang ketiga gitu ya. They use rhyming words. Mereka menggunakan kata-kata yang berirama, misal belakangnya A semua gitu ya. Yang ketiga, they use alliteration. Mereka menggunakan aliterasi. Apa? Itu adalah kata-kata yang dijejer yang huruf konsonan pertamanya itu sama. Di sini ada contoh a big bully beats a baby boy, depannya baby semua ya. Terus yang keempat, ciri-cirinya bisa aja some songs use poetic devices such as figure of speech and imaginary. Bisa aja ini beberapa lagu atau banyak-banyak lagu sih menggunakan poetic seperti kayak puisi ya, contohnya menggunakan majas-majas ya. Kalian sudah belajar majas dalam bahasa Indonesia sama, di bahasa Inggris juga sama, atau imaginary, pengandaian-pengandaian ya, andai-andai. Some songs are amusing wordplay and slang language. Jadi beberapa lagu itu juga menggunakan permainan-permainan kata yang menghibur kita kayak sama-sama gitu ya, dan slang language, dan menggunakan bahasa slang. Slang itu tidak formal atau santai keseharian gitu ya. Oke. That's all about song lyrics. Kenapa kita belajar song lyric? Ternyata bisa membantu penguasaan vocabulary dan pronunciation. Bisa membantu kita dalam menemukan vocab-vocab, kosakata yang baru, dan pronunciation, cara membacanya. Gitu ya. Semoga kalian juga bisa suka dengan beberapa lagu bahasa Inggris dan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Okay, students, good luck. Thank you.